Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok yang wajib dikerjakan oleh umat muslim di setiap harinya. Karena salat adalah ibadah yang paling utama untuk dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Lantas, apakah yang membuat kita malas untuk melaksanakan salat? Apakah kita termasuk orang yang munafik jika malas mendirikan salat? Lalu bagaimana solusinya jika kita malas melaksanakan salat? Simak penjelasannya berikut ini hanya di Dawah Sunnah Aswaja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik ingin keluar berperang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka di medan perang, maka Allah pun jadikan mereka berat hati untuk berangkat ke medan perang. Lalu dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Quran Surah Taubah ayat 46. Tentu ini menjadi sebuah renungan buat kita. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang dijadikan hatinya berat untuk melakukan sebuah ketaatan, berarti di dalam hatinya ada kemunafikan. Orang-orang munafik berat untuk mengamalkan ketaatan demi ketaatan. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah jadikan orang-orang munafik berat untuk melakukan suatu ketaatan, yaitu jihad fisabilillah. Orang munafik juga berat untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan orang munafik menganggap bahwa semua sholat berjamaah itu berat. Akan tetapi yang paling berat adalah sholat isya dan sholat fajar. Jadikan hati mereka berat untuk mengamalkan ketaatan demi ketaatan. Ini menjadi renungan buat kita. Apakah selama ini kita dijadikan berat untuk mengamalkan ketaatan demi ketaatan? Apakah kita ini dijadikan malas untuk mengamalkan ketaatan demi ketaatan? Inilah tentunya yang kita khawatirkan. Kita tentu tidak ingin termasuk orang-orang yang tidak diinginkan Allah untuk berbuat kebaikan. Lalu Allah jadikan hati kita berat untuk mengamalkan kebaikan. Akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang terhempas oleh penyakit kemunafikan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali kita terus berusaha menjadikan hati kita bersemangat untuk melakukan ketaatan. Bagaimana caranya? Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semangat dalam ketaatan. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamni wa tatuba alayya. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan kebaikan dan agar aku bisa meninggalkan kemaksiatan, dan berikan aku rasa cinta kepada orang-orang miskin, dan semoga Engkau mengampuniku, merahmatiku, dan menerima taubatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seorang mukmin dia tidak ingin mendapati dirinya malas melakukan ketaatan, maka ia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong dalam melakukan ketaatan. Kedua, kemudian seorang mukmin juga berusaha mengambil sebab-sebab yang membuatnya bersemangat dalam ketaatan, misalnya dengan membaca mengenai keutamaan amalan-amalan, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar yang berupa kebahagiaan di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar berupa surga, sehingga ketika membaca hal itu, seorang mukmin menjadi bersemangat untuk beramal soleh. Ketiga, seorang mukmin juga berusaha agar ia tetap bersemangat ketika sedang melaksanakan ketaatan tersebut. Ia berusaha untuk berteman dengan orang-orang soleh. Ia berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertemankan orang-orang soleh. Ketika ia melihat teman-teman solehnya tersebut berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akan ada dorongan dalam hati kita untuk juga ikut berlomba-lomba bersama mereka dalam kebaikan. Itulah teman yang soleh. Teman yang soleh memberikan kita kekuatan dalam Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berbuat ketaatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.